Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Saya Oktavia Ekawati dari SD Negeri Sadabumi 03 Majenang. Saya Waryama dari SD Negeri Bener 03 Majenang. Saya Kusnandar dari SD Negeri Sadabumi 02 Majenang. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu War. Tadi juga Bu Eka. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Eka, kabar saya pagi ini baik-baik saja. Oh ya, bagaimana dengan kabar Bu Eka hari ini? Alhamdulillah, saya juga kabarnya baik Bu. Baik Bu War, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching Gi. Bagaimana? Sudah siap Bu? Siap, insya Allah Bu Eka. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Kusnandar. Ya, berhubung dengan tugas saya sebagai observer ya Bu, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Waryama. Salah satunya saya akan menanyakan mengenai praktek coaching yang kemarin. Bagaimana perasaan Ibu? Untuk praktek coaching yang kemarin tentunya nervous ya Bu, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga Bu dengan alur ceritanya. Karena kan dalam coaching itu kan alur ceritanya juga disesuaikan ya Bu ya. Ya, benar sekali. Ya, jadi untuk praktek coaching yang kemarin Bu Waryama masih nervous ya Bu. Memang karena belum terbiasa ya. Mudah-mudahan untuk coaching kali ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Iya, mudah-mudahan amin. Ya, baik. Selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi ya Bu yang harus dilakukan. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira dari ketiga kompetensi itu, yang Bu Waryama masih kurang yakin di bagian apa ini Bu? Saya itu kurang yakinnya itu lebih di bagian present ya Bu, karena kan kita itu harus hadir secara penuh ya, berarti kita harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coachee begitu. Nah, kalau kita kurang fokus, otomatis kita juga menjadi kurang aktif dalam menghadapi coaching. Nah, dan tentunya sulit juga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Bu Eka. Baik Bu, jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu? Iya, betul Bu Okta. Jadi saya masih butuh pengembangan dalam hal presentnya itu tadi. Baik, terakhir nih Bu, apa sih yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Apa tujuan Ibu melakukan coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi Bu, ada solusi terbaik
dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching tersebut gitu. Baik Bu, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Jadi baik Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu Waryamah untuk melakukan coaching. Dan sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Dan tentunya untuk bagian present yang tadi Ibu harus kembangkan lagi, apakah nanti presentnya itu akan biasa saja, ataukah justru meningkat dengan sangat baik? Silahkan untuk dilanjutkan ya Bu. Baik Bu, terima kasih dan semoga coaching saya dengan Pak Mandar nanti dapat berjalan dengan baik nih Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kus. Bagaimana kabarnya pagi ini? Pagi juga luar. Alhamdulillah pagi ini saya dalam keadaan baik sekali. Bagaimana dengan luar? Iya, alhamdulillah Pak Kus. Hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Begini Pak Kus, akhir-akhir ini saya perhatikan Bapak setiap selesai mengajar ada yang serius dipikirkan. Benar Bu. Luar, bolehkah saya minta waktunya? Silakan Pak, dengan senang hati Ingrid. Tidak apa-apa monggo. Terima kasih Bu, saya merasa sedikit lebih tenang. Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia membantu. Oke. Jadi apa nih Pak Kus yang bisa saya bantu? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya. Baik. Coba ceritakan Pak Kus. Saya itu ingin tahu apa yang menjadi beban pikiran Bapak tentang murid-murid tersebut. Saya merasa murid-murid saya tidak seluruhnya aktif dalam kegiatan diskusi dan presentasi kelompok. Mengapa ya? Apa yang membuat Bapak merasa banyak yang tidak aktif? Begini Bu, setiap diskusi kelompok ada saja yang seolah tidak serius gitu. Tidak serius bekerja, sering mengandalkan anggota yang mereka anggap lebih pintar gitu, yang biasanya itu yang dipilih sebagai ketua kelompok gitu ya di perbankan. Begitu. Jadi apa target atau tujuan yang Pak Kus harapkan bisa dicapai setelah kita nanti ngobrol lebih lanjut, begitu Pak Kus? Saya ingin mendapatkan solusi yang tepat agar semua murid itu bisa berpartisipasi aktif ketika diskusi dan presentasi hasil diskusinya mereka gitu. Saat presentasi kelompok lain yang diminta menyimak, jarang ada yang bertanya atau berpendapat gitu Bu. Jadi mereka itu kayak gimana ya, kayak vakum gitu ya. Menurut Pak Kus nih, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang aktif dalam pembelajaran dengan metode kelompok Pak Kus? Entahlah Bu, mungkin karena gimana ya, jadi mereka itu sepertinya takut salah bicara gitu, jadi tidak punya pertanyaan karena memang ada juga yang sudah menganggap paham gitu, atau tugasnya terlalu mudah bagi mereka sehingga dapat diselesaikan oleh beberapa anggota yang lain saja gitu. Jadi tidak semuanya mengerjakan pun pekerjaan selesai gitu, pekerjaannya cepat lah istilahnya. Dalam satu kelompok itu biasanya terdiri dari berapa orang ya Pak Kus?
Ya sekitar 7 sampai 8 orang lah Bu. Begitu. Menurut Pak Kus nih, kalau pesertanya itu 7 sampai 8 orang dalam satu kelompok, apakah itu sudah efektif, Pak Kus? Semula saya berpikir itu akan memudahkan saya dalam mereka hasil kerja kelompok. Tapi dampak negatifnya malah dalam kerja kelompok itu ada yang cuma mengganggu hasil gitu. Seperti menyalin hasil jika ditunjuk melakukan tugas penting yang ditentukan oleh ketua kelompok. Jadi kalau tidak diberi tugas ya mereka diam saja. Begitu ya. Oke, kira-kira nih apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dan aktif dalam diskusi dan presentasi, Pak Kus? Ya menurut saya harusnya diberi tugas yang lebih spesifik lagi gitu. Jadi harus dikurangi jumlah kelompoknya dan kalau bisa tugas yang mereka bisa, jadi mereka tuh nanti akan mengerjakannya dengan senang hati seperti itu. Wah, ide bagus tuh Pak Kus. Saya sependapat dengan Pak Kus. Lalu menurut pendapat Pak Kus mengenai tugas yang diberikan kepada kelompok, apa penyebab menyimak presentasi itu tidak antusias, bertanya jawab dan berpendapat, Pak Kus? Sepertinya karena tanggapannya homogen gitu. Yang menyampaikan pendapat juga seperti membaca resume tanpa ekspresi gitu, jadi tidak seru dan juga membosankan lah gitu. Baik Pak Kus. Intinya di sini perlu ada perbaikan dalam pengorganisasian kelompok dan diferensiasi hasil diskusi serta cara menanggapi presentasi yang disimak, begitu mungkin ya Pak? Benar. Lalu apa ya Pak Kus alternatif perubahan yang sekiranya bisa Bapak lakukan sebagai langkah perbaikan dalam pengorganisasian kelompok dan diferensiasi hasil diskusi serta cara menanggapi presentasi yang disimak tersebut, Pak Kus? Saya akan coba perkecil lagi jumlah anggota kelompoknya. Alternatif hasil diskusi juga sepertinya perlu dimerdekakan, dianeka-ragamkan. Misalnya dengan gambar, poster, terus ada juga puisi, narasi deskriptif, atau apalah yang mereka suka. Kan kalau dari gambar ada yang ingin diketahui maksudnya itu bisa memotivasi murid untuk bertanya gitu. Iya, ide bagus tuh Pak. Lalu penganekaragaman tanggapannya bagaimana ya Pak Kus agar lebih menarik gitu? Dimerdekakan dan diferensiasikan juga. Maaf ini saya agak belepotan. Misalnya selain dengan deskripsi naratif, pantun, juga bisa dengan gambar sederhana. Misal gambar permen, gambar binatang, bunga atau apalah. Gitu. Jadi pertanyaan juga bisa disampaikan secara tertulis, misalnya ditulis di sticky note berwarna untuk ditempel di papan pertanyaan itu. Sebetulnya itu menyenangkan. Wah, keren bagus. Itu ide yang luar biasa bagus. Nah, lalu nih bagus bagaimana kalau yang ditanggapi dengan gambar itu tak mengerti maksud gambarnya bagus? Ya jangan asal gambar. Yang menanggapi dengan gambar harus bisa menjelaskan alasan mengapa dia menanggapi gambar tersebut.
Jadi jangan asal itulah. Iya, ya. Bagus itu Pak. Selanjutnya, bagaimana dengan langkah yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan ide kerennya Pak Kus? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran menggunakan metode atau media yang beragam gitu, dan memerdekakan murid secara bertanggung jawab dalam memilih media atau cara memahami dan menanggapi satu materi yang didiskusikan ataupun dipresentasikan. Ya, wah, ya bagus sekali itu Pak Kus. Saya sangat mendukung ide-ide bagusnya Pak Kus. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Pak Kus dan sesuai dengan harapan Pak Kusnandar. Gitu. Terima kasih Bu War atas waktunya untuk sharing. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Ya, amin. Sama-sama Pak Kus. Ya, semangat. Semoga semua itu berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Pak Kus. Monggo dilanjut dari saya. Untuk sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ibu sudah mau. Kita beri applause untuk kegiatan praktek coaching hari ini antara Bu War dan Pak Kusnandar. Ya, Bu War dan Pak Kusnandar sudah melakukan praktek coaching dengan baik, Bu. Terlihat alur tirtanya pada percakapan, yaitu adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan, khususnya pada Bu War ya Bu War. Selaku coach, menurut Ibu apakah indikator keberhasilan dan diskusi tadi Bu? Ya baik, indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coaching itu dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan juga dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Gitu, Baik Ibu, jadi untuk rencana aksi dan solusi itu nanti akan Pak Kusnandar lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Pak. Kemudian tadi Bu Waryama sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh ya Bu. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik Bu. Karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal ya Bu, Bapak. ya gitu, betul Mbak. Terima kasih Bu Waryama selaku coach dan Pak Kusnandar selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa dalam praktik coaching ini bahwa dalam menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensinya ya, sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Akhir kata, bila topik wabillahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.